Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari Senin, 23 Desember 2567. Hari ini saya akan mengumumkan kebenaran agar kita semua bisa menyadarinya. Rekaman ini dibuat dengan tujuan agar setiap orang mengetahui kebenaran ini. Rekaman ini cocok untuk semua usia, mulai dari anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, perempuan, laki-laki, semua golongan, semua status, semua agama, semua aliran, semua ras, semua bangsa, dan semua negara di dunia ini. Kebenaran yang sebelumnya tidak kita ketahui, kebenaran yang sudah ada bersama kita semua. Kita dilahirkan di dunia ini untuk terjebak dalam kondisi yang tidak kita pahami, terperangkap dalam pencarian materi, terjerat dalam kekacauan saling menyakiti, kebencian, dan pembunuhan satu sama lain. Namun kita tidak menyadari bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang benar-benar menjadi diri kita atau milik kita. Kebenaran itu ada di dalam diri kita. Hanya dengan kita terjaga, hanya dengan kita mulai mengamati dalam diri, kita akan melihat kebenaran bahwa sejatinya tubuh ini dilahirkan untuk hancur. Tubuh ini adalah wadah yang kita tempati sementara. Tubuh ini tidak akan bertahan lama. Ia memiliki umur yang terbatas. Namun kita terjebak dalam anggapan bahwa tubuh ini benar-benar milik kita. Kita berusaha dengan segala cara agar tubuh ini bertahan lebih lama, berharap tubuh ini tidak akan menua, tetapi tubuh ini tetap menua, rapuh, dan rusak. Kita berharap tubuh ini tidak akan sakit, tidak akan menderita, tidak akan sakit, dan tidak akan hancur, tetapi tubuh ini tetap merasakan sakit, menderita, demam, dan akhirnya hancur. Ini adalah hal yang alami bagi wadah tempat kita tinggal ini. Bahkan dunia ini juga dilahirkan untuk hancur. Bahkan alam semesta ini juga dilahirkan untuk hancur. Namun ada satu sifat alam yang merupakan kebenaran. Sifat ini tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah hancur. Kita sering mengabaikan hal ini. Jika kita mencoba merenungkan tentang awal mula, sebelum ada segala sesuatu, sebelum ada alam semesta, sebelum ada bintang-bintang, sebelum ada matahari, sebelum ada lubang hitam, sebelum ada debu-debu kecil, sebelum ada kegelapan dan cahaya, ada elemen dasar yang merupakan asal mula. Ada elemen kekosongan yang sangat murni dan bersih yang sudah ada sejak awal mula. Ini adalah elemen dasar, materi asal yang sangat murni dan bersih. Ia seperti kekosongan yang tidak mengandung apapun. Ini dilihat dari luar, namun dari dalam, sesungguhnya ia adalah materi asal yang sangat murni dan bersih. Inilah kebenaran sejati. Kebenaran ini adalah kebenaran dasar yang harus kita ketahui lebih dahulu. Mengapa? Karena ketika kita merenungkan kembali ke titik awal, jika kita memahami bahwa pada awalnya tidak ada apapun, awal mula adalah kekosongan yang tidak ada apa-apa. Jika dalam kekosongan yang tidak ada apa-apa itu sudah ada sejak awal, bagaimana alam semesta bisa muncul? Di sini kita harus memahami bahwa awal mula bukanlah kekosongan yang tidak ada apa-apa, tetapi dalam inti dari kekosongan yang tidak ada apa-apa, itu terdapat elemen asal-usul yang disebut elemen murni yang jernih. Elemen murni yang jernih ini adalah elemen yang pertama. Sifat dari elemen murni yang jernih ini, jika dilihat dari luar, ia adalah kekosongan yang tidak ada apa-apa. Dapatkah kita memahami bahwa ketika ada elemen pertama yang murni dan jernih sekali, sangat murni sebagai titik awal, dalam elemen pertama ini terjadi perubahan bentuk dari elemen tersebut. Pada titik itu lahir sesuatu yang kita sebut Big Bang, yaitu ledakan dari elemen tersebut. Pada titik itu,
muncul massa energi yang menyebar dari titik itu menjadi massa energi yang sangat besar, yang kemudian pecah dan tersebar. Pada titik tersebut tercipta debu-debu kecil yang sangat banyak yang muncul dari titik itu. Bisakah kita memahami bahwa ada massa energi yang muncul dari elemen dasar yang murni dan bersih itu yang disebut dengan Big Bang? Lalu debu-debu kecil pun terbentuk. Hal ini terjadi karena massa energi yang meledak dan tersebar. Debu-debu kecil tersebut mulai membentuk dan saling menarik satu sama lain. Karena setiap debu memiliki massa energi yang berputar di sekitar masing-masingnya. Terjadi saling tarik-menarik, membentuk bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya terbentuk matahari. Inilah titik awal di mana matahari terbentuk, galaksi terbentuk, lubang hitam terbentuk, dan alam semesta pun muncul. Inilah asal mula dari segala sesuatu. Semua ini dimulai seperti ini, dari titik awal yang merupakan elemen murni yang sangat bersih. Dalam elemen murni tersebut, terdapat elemen kehidupan yang merupakan elemen kehidupan kita semua. Dalam elemen kehidupan yang sangat murni dan kosong tersebut, terpengaruh oleh ledakan itu. Dari energi itu, elemen kehidupan yang murni dan bersih ini terpecah dan merasakan dampak dari ledakan tersebut. Perasaan terhadap dampak ini adalah sifat dari elemen kehidupan yang sangat murni. Ini bisa disamakan dengan air yang sangat jernih. Ketika kita melihat air yang sangat jernih, kita melihat bahwa tidak ada apapun di dalam air itu. Air yang jernih itu kosong, tidak mengandung apa-apa. Namun dalam elemen air yang jernih ini terdapat elemen dasar. Air ini memiliki sifat, yaitu memiliki tegangan permukaan di sekitar tepi air. Ketika air ini terpengaruh, akan terjadi getaran. Getaran ini ketika ada dampak akan dirasakan dan bisa terdeteksi. Ketika dapat dirasakan, terjadi efek getaran yang merambat di sekitar tegangan permukaan air tersebut. Demikian pula elemen kehidupan yang kosong dan sangat murni, yang merupakan elemen dasar, juga demikian. Ia terpecah seperti tetesan air kecil yang terpisah dari air di lautan ketika terpengaruh. Ini seperti ketika kita melemparkan bom ke dalam air di lautan, sebuah bom nuklir yang dijatuhkan ke dalam air di lautan. Ketika ledakan terjadi dalam air laut, air yang sebelumnya seragam dan satu kesatuan akan terpecah menjadi tetesan-tetesan air kecil yang tersebar di mana-mana. Di sini, bisakah kita memahami bahwa tetesan air kecil yang tersebar begitu banyak itu adalah elemen kehidupan kita? Di sini kita bisa menyebutnya sebagai roh atau pikiran, atau sebagai gumpalan pikiran, atau sebagai elemen kehidupan yang kosong, murni dan bersih, yang mana setiap pikiran kita terlahir dari sana. Di sini, yang awalnya merupakan kesatuan, kemudian terpecah menjadi pikiran-pikiran individu. Memahami ini, ketika elemen kehidupan yang murni dan bersih terpengaruh, ia merasakan dan bergetar untuk mencoba memahami dampak yang datang itu. Ketika tidak ada bentuk yang sempurna, maka tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, tetapi tetap merasakan dan berusaha memahami apa yang terjadi. Elemen kehidupan yang merupakan pikiran kita kemudian melekat pada materi yang terbentuk menjadi bintang-bintang di setiap titik tersebut. Pada titik itu, kehidupan mulai muncul sebagai makhluk bersel satu. Karena elemen kehidupan tinggal dalam materi tersebut, tinggal dalam wadah tubuh itu, kehidupan mulai muncul sejak saat itu. Kita berasal dari zaman awal yang sangat lama hingga kini. Kita telah lahir menjadi segala sesuatu yang ada. Elemen kehidupan kita, atau yang disebut elemen roh, atau elemen asal mula ini, ketika tinggal dalam wadah tersebut, menjadi makhluk bersel 1, 2 sel, 3 sel,
yang berkembang menjadi bentuk yang lebih besar, menjadi berbagai makhluk. Makhluk-makhluk ini mulai saling memakan, saling menyakiti. Ketika memiliki tubuh, ada hukum alam yang mengharuskan untuk makan. Ingatlah, dari awal yang tidak menjadi apapun, murni dan bersih, menerima dampak, merasakan, membentuk-bentuk roh atau elemen kehidupan yang bisa dirasakan, murni sebelumnya. Ketika ada materi yang bisa dihuni atau tubuh yang bisa ditempati, elemen kehidupan ini akan masuk dan melekat. Ketika melekat, tubuh itu mulai hidup, memasuki hukum alam, yaitu harus makan untuk memelihara wadah tubuh itu. Dari awal yang tidak perlu makan, kemudian menjadi kebutuhan untuk makan. Maka makhluk ini makan tubuh lain sebagai makanan, makan sesuatu sebagai makanan, untuk memelihara elemen tersebut, untuk memelihara tubuh itu. Beberapa makan tumbuhan, beberapa saling makan, mulai saling menyakiti. Makhluk hidup yang dimakan, ketika mereka disakiti, mereka marah dan terjadilah getaran. Itu menjadi emosi marah, emosi ketidakpuasan, emosi sakit. Terjadi pembelajaran bahwa sakit, marah, dan dendam itu ada. Ada keinginan untuk membalas, untuk menyakiti kembali. Ada rasa puas ketika berhasil makan, merasa kenyang, senang, bahagia. Ada ketidakpuasan ketika dia datang untuk memakan, untuk menyakiti kita, muncul penderitaan. Terjadi perasaan bahagia dan perasaan menderita, perasaan puas dan tidak puas muncul. Inilah akibat dari kita yang terjebak dalam tubuh ini. Sejak awal memang seperti ini. Ketika tubuh atau wadah tempat tinggal tersebut mati karena kemarahan dan dendam atas perlakuan yang diterima, muncul energi yang menarik untuk kelahiran lagi dalam wadah yang baru. Bisa saja itu menjadi anak dari makhluk tersebut atau menjadi makhluk lain. Begitu dilahirkan, wadah itu mulai hidup, tumbuh, dan kemudian kembali memakan makhluk yang pernah memakannya. Makan saling makan, dia makan kita. Di lain waktu kita makan dia. Di waktu berikutnya dia menyakiti kita, dan kita menyakiti dia lagi. Terjadi hubungan yang saling menyakiti, seperti benang yang mengikat kita satu sama lain. Ada banyak sekali elemen kehidupan yang kosong, murni dan bersih dari diri kita, yang datang untuk tinggal dalam bentuk wadah ini, dan menganggap bahwa inilah kita adalah ini, kita adalah makhluk ini. Kita menganggap diri kita sebagai makhluk air, kita menganggap diri kita sebagai makhluk darat, makhluk bawah tanah, makhluk burung. Mulailah muncul makhluk-makhluk yang sangat banyak, dan mereka terjebak dalam kelahiran dan kematian berulang. Dilahirkan untuk saling memakan, makan tumbuhan, makan segala sesuatu, dan merasa senang ketika makan lalu mati, dan dilahirkan kembali, mendapat tubuh baru. Diperlakukan seperti itu, dimakan, disakiti, marah, benci, dendam, menderita, lalu mati, dan dilahirkan kembali dengan tubuh baru. Kemudian marah, benci, dendam, makan mereka, menyakiti mereka. Ketika makan atau menyakiti mereka, timbul perasaan bahagia, puas, senang, lalu tua, sakit, mati seperti sebelumnya. Kemudian dilahirkan kembali, makan, menua, sakit, mati, dan dilahirkan lagi. Terjebak dalam siklus ini seperti terkurung dalam penjara, karena elemen kehidupan yang kosong, murni dan asli ini kekurangan pengetahuan. Apakah kita memahami bahwa elemen kehidupan yang kosong, yang sangat murni dan bersih ini tidak pernah belajar apapun sebelumnya? Dia tidak tahu bahwa dirinya adalah elemen yang murni. Namun dia kembali ke dalam tubuh untuk belajar. Tetapi yang dipelajarinya adalah tentang makan, tentang hidup dalam tubuh, saling memakan, kemudian menua, sakit, bahagia, menderita, dan akhirnya mati. Hidup seperti ini, terjebak dalam kebingungan, hanya itu yang terjadi. Setiap kali tinggal dalam tubuh, kita saling memakan,
merasakan kebahagiaan, penderitaan, lalu mati. Hanya seperti ini saja tanpa pengetahuan apapun karena belum ada perkembangan pengetahuan. Pengetahuan tidak dapat muncul. Kita hanya tahu hal ini. Tahu bahwa kita dilahirkan untuk saling memakan, menyakiti satu sama lain, merasakan kebahagiaan, penderitaan, kebencian, dan kemudian mati. Sama seperti kita hari ini, kita dilahirkan untuk mencari nafkah, lalu saling menyakiti satu sama lain, lalu mati. Dilahirkan untuk mencari nafkah, saling menyakiti lalu mati. Dilahirkan untuk merebut elemen materi, makan, menyakiti satu sama lain, saling menindas, marah, dan saling membenci. Mengapa demikian? Karena kita percaya bahwa ini adalah tubuh kita. Kita menganggap bahwa materi ini, wadah ini adalah tubuh kita yang sebenarnya. Kita hanya tahu bahwa ini adalah tubuh kita harus makan. Kita tidak peduli dengan apapun, kita hanya akan makan dan makan serta saling menyakiti. Makhluk air memiliki elemen kehidupan. Makhluk darat, makhluk bawah tanah, makhluk burung, bahkan kita juga memiliki elemen kehidupan yang tinggal dalam wadah tubuh ini. Semua merasa marah, senang, puas, tidak puas dengan cara hidup mereka. Ketika kita memakan mereka, mereka marah, mereka tidak puas dengan kita. Sama halnya ketika mereka memakan kita marah, kita tidak puas dengan mereka. Energi yang ada adalah energi yang diproses. Bergetar menjadi kemarahan, bergetar menjadi kebahagiaan, kepuasan, ketidakpuasan. Gejala-gejala yang bergetar ini adalah gejala dari energi. Elemen kehidupan tinggal dalam gejala-gejala yang disebut sebagai perasaan puas, tidak puas, kebahagiaan, penderitaan. Energi dan gejala-gejala ini adalah tanda dari elemen kehidupan. Kita telah tinggal dengan gejala-gejala ini sepanjang waktu. Ketika kita tinggal dalam gejala-gejala ini, kita menganggap tubuh ini sebagai tubuh kita dengan keyakinan bahwa kita selalu ada sebagai tubuh ini. Namun pada akhirnya tubuh ini akan hancur karena menua, sakit dan mati atau dimakan oleh makhluk lain. Ketika mendapatkan tubuh baru, kita terjebak dalam siklus ini. Menua, sakit, mati, marah, benci, dendam, senang, sedih, bahagia, menderita. Singkatnya, semua emosi adalah gejala dari elemen kehidupan, dan tubuh ini adalah wadah yang ditempati oleh elemen kehidupan hingga saat ini. Singkatnya, kita dilahirkan sebagai makhluk hidup, dilahirkan sebagai berbagai jenis hewan. Setiap kali kita dilahirkan menjadi makhluk tersebut, kita tidak bertahan lama, harus bersaing, saling memakan, lalu menua, sakit, mati, dan dilahirkan menjadi makhluk lain. Kita makan mereka kembali, mereka makan kita makan mereka, saling bergantian, hidup seperti ini, terhubung satu sama lain tanpa akhir. Sebagai teman, saudara, orang tua, atau musuh, kita dilahirkan untuk saling memakan, terhubung dan berhubungan seperti ini. Setiap pikiran, setiap elemen kehidupan hanya terjebak dalam hal ini. Ketika kita semua mendengarkan tentang elemen asal mula dalam rekaman yang saya sampaikan ini, marilah kita bagikan rekaman ini kepada semua orang di dunia ini untuk didengar. Halaman pelepasan dari penderitaan ini dapat diakses melalui YouTube dan Facebook. Bagikan agar semua orang bisa mendengarnya, mulai dari anak-anak, dengarkan sampai selesai, agar kita semua bisa memahami bahwa kita terjebak dalam tubuh ini, terjebak dalam gejala-gejalanya. Kita lupa bahwa asal mula sejati kita adalah elemen kehidupan yang kosong, murni, dan bersih. Marilah kita kembali untuk mengenal elemen kehidupan yang kosong dan murni milik kita, karena itu adalah elemen yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Kitalah elemen asal mula yang dapat menciptakan segalanya. Ketika kita kembali untuk mengenal elemen asal mula kita,
kita akan menemukan keajaiban yang luar biasa. Inilah jalan, inilah satu-satunya ajaran, inilah satu-satunya tujuan yang saya sampaikan pengetahuan ini untuk kita semua, agar kita berhenti mempelajari hal-hal dari luar. Kita hanya tinggal sementara. Kita belajar tentang segala sesuatu dari luar. Kita belajar bahkan hingga di luar dunia, di luar alam semesta. Kita belajar segala hal. Apa asal mula dunia? Kita mencoba mencari tahu. Apa asal mula alam semesta? Apa kandungan dalam asal mula air? Apa asal mula tanah? Dari mana tanah ini berasal? Kita mencari asal mula segala sesuatu, bahkan tubuh ini, bagaimana asal mula tubuh ini, asal mula dari DNA terkecil. Kita mencari informasi dan belajar tentang semua asal mula, tetapi asal mula kita masih menjadi misteri bahwa kita sebenarnya berasal dari mana. Apakah benar demikian? Banyak di antara kita yang pernah bertanya, apa yang sebenarnya kita inginkan? Ada perasaan dalam diri kita yang mendalam mengapa kita dilahirkan? Apa yang sebenarnya kita cari? Perasaan dalam diri kita yang berusaha untuk terjaga. Elemen kehidupan kita yang kosong, murni dan bersih, ingin terjaga. Elemen kehidupan ini tertutup oleh tubuh ini, tertutup oleh gejala-gejala berupa suara, suara yang kita dengar, gambaran yang kita pikirkan, emosi yang muncul dan yang kita rasakan. Gejala-gejala ini menutupi elemen kehidupan kita. Ada dua lapisan yang menutupi. Jika kita mengumpamakan elemen kehidupan kita seperti kuning telur ini adalah elemen kehidupan yang sejati dan murni. Putih telur yang seperti lendir di sekitar kuning telur ini, putih telur yang melapisi kuning telur ini adalah gejala-gejala dari pikiran. Pikiran kita atau elemen kehidupan ini adalah kuning telur. Sedangkan putih telur adalah gejala-gejala yang menutupi kuning telur, menutupi pikiran. Kulit telur adalah wadah yang melapisi putih telur sekali lagi. Tubuh ini adalah wadah yang melapisi, melindungi gejala-gejala, dan melindungi elemen kehidupan kita. Oleh karena itu, cara kita untuk kembali dan mengenal elemen kehidupan kita adalah dengan memahami ini. Apakah kita mulai memahami inti dari ini? Elemen kehidupan kita bukanlah tubuh ini. Apakah kita bisa memahami ini? Tubuh ini bukanlah elemen kehidupan. Kulit telur bukanlah kuning telur. Dan putih telur bukanlah kuning telur. Apakah kita bisa memahami ini? Kita harus mencapai kuning telur. Kita harus melepaskan kulit telur. Kita juga harus melepaskan putih telur, bukan? Agar bisa mencapai kuning telur, kita harus melepaskan putih telur dan kulitnya. Kita tidak boleh terikat pada kulit telur. Dan kita tidak boleh terikat pada putih telur juga. Kita harus mengenal kuning telur, dan kita akan menjadi bagian dari kuning telur itu. Ini adalah perumpamaan agar kita bisa memahaminya seperti ini. Dulu, ketika saya mulai belajar tentang siapa diri kita sebenarnya, saya terjaga dan mengamati dalam diri, suara yang berbicara di dalam itu siapa. Cobalah amati dengan hati-hati, tubuh ini tidak perlu kita perhatikan, karena kita sudah tahu bahwa tubuh ini dilahirkan untuk menua, sakit, dan akhirnya tubuh ini akan hancur. Tubuh ini tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, kita beruntung bisa tinggal di tubuh manusia ini, sangat beruntung. Gunakan waktu yang terbatas ini untuk segera memahami elemen kehidupan. Ketika kita mencapainya, kita akan menemukan hal-hal yang menakjubkan. Kita akan menemukan hal yang paling berharga, paling agung, dan paling mulia. Tahukah kamu bahwa elemen kehidupan ini tidak pergi kemana-mana? Ia adalah satu kesatuan dengan kekosongan yang murni di alam semesta.
seperti kekosongan yang murni yang ada di depan kita, yang tidak bisa digenggam. Elemen yang murni yang tidak berbentuk ada di depan kita, yang tidak bisa digenggam. Kita adalah elemen ini, elemen yang satu dengan segala sesuatu. Jika kita melemparkan bom nuklir ke dalam kekosongan yang murni ini, kekosongan yang murni ini tidak akan menjadi apa-apa. Kita adalah elemen ini yang tidak pernah menjadi apa-apa, tidak pergi, tidak datang, tidak lahir, tidak mati, adalah elemen yang abadi, elemen asal mula yang disebut elemen nol. Di dalamnya tidak ada waktu, tidak ada jarak, tidak ada bentuk, tidak ada suara, tidak ada gambar, tidak ada emosi, tidak ada gejala apapun. Hanya ada kejelasan kemurnian yang benar-benar murni. Kita membayangkan bahwa elemen kehidupan kita tidak memiliki bentuk dan kita tidak perlu makan. Betapa baiknya rasanya. Tidak perlu makan, tidak perlu menua, tidak perlu sakit, tidak perlu mati. Tanpa gejala yang mengganggu, tenang, damai, kosong, lapang. Akan ada ruang kosong yang sangat besar ketika kita perlahan-lahan menyelami ke dalam, melepaskan semua gejala, tidak perlu terikat. Kita tak hanya perlu melepaskan semua gejala dan kita akan mencapai elemen di dalam. Itu murni, tenang, damai, kosong, lapang, jernih, sangat murni. Itu tidak menderita sama sekali, tidak ada penderitaan apapun. Dalam elemen kehidupan yang murni ini, kita menjadi satu kesatuan dengan segala sesuatu. Kosong, lapang, jernih, sangat murni. Ini adalah elemen sejati kita, elemen asal mula. Saya akan memandu kita kembali ke elemen asal mula kita. Tidak membutuhkan waktu lama, mudah, tidak lebih dari 7 hari atau 7 bulan. Dengarkan rekaman saya, bagi mereka yang bijaksana hanya butuh sehari. Hanya dengan mendengarkan satu rekaman, keajaiban akan terjadi. Plung, terlepas dan terlepas begitu saja. Ini seperti kita terlepas dari menjadi manusia, terlepas dari suara, terlepas dari gambaran yang kita pikirkan, terlepas dari emosi, emosi yang selama ini kita huni, terlepas dari gejala-gejala yang kita rasakan ini juga. Sekarang kita sedang mendengar suara yang kita rasakan, terlepas dari gejala perasaan ini, hingga tidak ada lagi perasaan bahwa kita adalah sesuatu yang pernah ada, seperti kita tidak pernah menjadi manusia. Sebenarnya kita tidak pernah dilahirkan di dunia ini, dan kita tidak pernah menjadi manusia. Ketika kita mencapainya, itu akan menjadi seperti ini, kosong, lapang, sangat kosong, sangat ringan, sangat murni, tanpa penderitaan sama sekali dalam elemen ini. Ketika kita mencapainya, itu akan seperti ini, dan tidak akan ada kelahiran atau kematian lagi. Ini akan menjadi kehidupan terakhir. Ketika tubuh ini habis masa hidupnya atau mati kapanpun, kita akan merasa tenang. Elemen kehidupan ini tidak akan kembali untuk tinggal dalam tubuh lagi. Ini adalah pengetahuan yang dibutuhkan oleh elemen kehidupan. Alasan mengapa elemen kehidupan tinggal dalam tubuh ini begitu lama adalah karena elemen kehidupan ini ingin belajar, hingga akhirnya menemukan kebenaran bahwa dirinya adalah elemen kehidupan yang kosong, yang sangat murni, elemen asal mula, elemen yang sangat murni dan bersih, elemen dasar yang tidak mengandung apapun. Ketika elemen kehidupan menyadari dirinya bahwa dirinya adalah elemen yang murni dan sangat bersih, elemen asal mula yang bebas dari segala sesuatu, maka elemen kehidupan ini tidak akan kembali untuk tinggal dalam tubuh lagi. Ini berarti perjalanan kita yang terjebak selama ini akan berakhir ketika kita semua mendengarkan rekaman saya. Dengarkan rekaman ini berulang-ulang, dengarkan banyak kali. Kita akan memahami segala sesuatu. Dan ketika kita mencapai elemen yang murni ini,
Marilah kita membagikan rekaman ini, memberitahukan kepada semua orang, mengajarkan mereka untuk mengetahui bahwa tubuh ini bukan tubuh kita. Tubuh ini adalah wadah sementara, dilahirkan untuk hancur, tidak akan bertahan lama. Suara ini juga hanya gejala, bukan diri kita. Kita adalah elemen kehidupan. Suara ini hanya gejala, seperti tetesan air jernih yang besar. Ia memiliki tegangan permukaan. Sifat dari air yang jernih ini adalah memiliki tegangan permukaan air. Ketika sesuatu mengenai air itu, ia akan merasakan dan bergetar. Gejala yang bergetar ini bukanlah air, bukanlah elemen air yang jernih, itu hanya gejala. Begitu juga suara ini hanyalah gejala dari elemen kehidupan, suara yang berbicara. Kita harus mengamati dengan baik bahwa itu bukan diri kita. Pahami ini dengan benar. Kita hanya mengamati di dalam, hanya mengamati dari pagi hingga malam. Kita sibuk dengan hal-hal yang harus kita pikirkan. Kita terus berpikir tentang ini, itu, dan segala sesuatu hingga kepala kita terasa sakit. Ini adalah gejala berpikir dan ada emosi juga. Berpikir menjadi suara, membayangkan menjadi gambar. Akan ada suara dan gambar di dalam, bergetar terus. Amati dengan baik di dalam, dan juga ada emosi. Ada stres, bosan, jenuh, menderita, marah, senang, puas, bahagia, atau perasaan netral. Dan ada gejala persepsi yang terus ada. Kemudian kita pun beristirahat. Tubuh ini sudah tidak kuat lagi. Harus beristirahat karena tubuh perlu beristirahat. Lalu kita bangun untuk makan. Setelah makan kita tidur lagi. Tidur lalu bangun untuk mencari makanan dan tidur lagi. Tubuh ini hanya membutuhkan itu. Tetapi kita bukan tubuh ini dan kita juga bukan gejala-gejala ini. Kita adalah elemen kehidupan. Namun elemen kehidupan belum memiliki pengetahuan tentang dirinya sendiri. Begitu kita tidur yang dalam, itu memutuskan segala sesuatu. Hilang semuanya seketika. Saat kita memutuskan segala sesuatu, apa yang tersisa? Tahukah kamu, ketika kita tidur lelap, kita hilang kemana? Pernahkah kita mengamati? Ketika kita tidur dengan sangat dalam, kita tidak ada, tapi elemen kehidupan tetap ada. Di sini kita harus memahaminya. Kita harus melepaskan semua pengetahuan yang pernah kita pelajari sebelumnya, melepaskannya sepenuhnya, lalu bersikap seperti gelas kosong, bersikap seperti seseorang yang tidak tahu apapun. Lalu ikuti apa yang telah saya katakan ini, hanya mengikuti saja. Ikuti suara saya, hanya mengikuti dan pahami saja. Tugas kita hanya untuk memahami, mengikuti pemahaman itu sepenuhnya. Ketika kita mengerti sepenuhnya, elemen kehidupan kita akan terbangun dan dia akan terlepas dari kebingungannya. Seperti yang telah diumpamakan sebelumnya, saat kita berpikir, membayangkan, memiliki emosi, dan menyadari semua ini, kita merasa sangat sibuk dan menderita. Sibuk setiap hari hingga akhirnya kita tidur dan tidur lelap, memutuskan semuanya, hilang sepenuhnya. Ketika tidur lelap, kita hilang kemana? Pernahkah kita mengamati? Bayangkan kita tidur lelap selama 5 jam. Dalam 5 jam itu kita hilang kemana? Tidak ada diri kita yang tersisa saat itu. Tetapi tahukah kamu, elemen kehidupan sejati kita seperti itu. Namun, itu adalah elemen kehidupan yang masih belum memiliki pengetahuan, masih belum mengenal dirinya sendiri. Elemen kehidupan yang tersesat, elemen kehidupan yang belum tahu apapun, masih belum tahu siapa dirinya. Ketika elemen kehidupan ini belum memiliki pengetahuan ini, elemen kehidupan masih terjebak dalam kebingungan. Apakah kamu mengerti elemen kehidupan ini? Ketika kita tidur lelap, tidak ada apapun, tidak ada perasaan bahwa kita masih manusia lagi saat itu. Gejala-gejala yang bergetar menjadi suara, gambar, emosi, atau pengetahuan, semuanya tidak ada. Hanya ada kedamaian, kekosongan,
kelapangan, kejernihan, kemurnian yang kosong. Tidak ada apapun di sana. Ia ada seperti itu, begitu sempurna, begitu murni, tetapi hanya tidak tahu apa dirinya. Ia belum terjaga. Inilah sifat alami kita yang hanya menunggu untuk terjaga. Kita harus terjaga di dalam, terjaga, mengamati di dalam, membawanya untuk terjaga, dan kita akan menemukan elemen kehidupan kita. Sekarang, ketika kita memahami bahwa saat kita tidur lelap, keberadaan kita menghilang, yang tersisa hanyalah elemen kehidupan. Oleh karena itu, untuk mencapai elemen kehidupan ini, kita harus melepaskan perasaan bahwa kita memiliki tubuh. Kita harus melepaskan pemahaman bahwa tubuh ini adalah tubuh kita dan mengganti pemahaman itu. Tubuh ini bukan tubuh kita. Gantilah pemahaman ini. Kita harus memahaminya terlebih dahulu, terus memahaminya, memahami, sampai pemahaman ini benar-benar terwujud, sampai elemen kehidupan itu benar-benar menerima bahwa tubuh ini bukan tubuh kita. Pahami terus seperti ini. Ubah pemahaman lama yang kita miliki bahwa kita adalah manusia. Kita adalah tubuh ini. Suara ini adalah suara kita. Gambar ini adalah gambar kita. Emosi ini adalah emosi kita. Dan apa yang kita ketahui adalah pengetahuan kita. Gantilah pemahaman ini, ubahlah sepenuhnya, karena ini adalah pemahaman yang kita pegang selama ini. Kita berpegang padanya seolah itu adalah kita, seolah itu adalah milik kita. Ubah pemahaman itu. Dengarkan rekaman saya sebanyak mungkin. Semakin sering kita mendengarkannya, semakin banyak pemahaman yang kita peroleh. Semakin kita memahami, semakin pemahaman baru ini menjadi penuh, dan itu akan terlepas begitu saja. Itu akan melepaskan kita dari kebingungannya, dan kita akan menjadi elemen kehidupan yang luar biasa, sangat besar, dan kita tidak akan kembali menderita lagi. Kita tidak akan meragukan lagi. Kita sudah mengetahui kebenaran bahwa tubuh ini bukanlah kita. Kini kita bisa melepaskannya dengan sepenuh hati, karena elemen kehidupan kita sudah menerima bahwa tubuh ini bukan kita. Tubuh ini dilahirkan untuk mati, dilahirkan untuk menua, sakit, dan akhirnya mati. Tubuh ini tidak akan bertahan lama. Kita melepaskannya terlebih dahulu sebelum ia melepaskan kita. Sekarang kita mengerti kan? Suara yang berbicara di dalam hati kita hanya mengamati di dalam. Apa yang ia katakan di dalam hati kita sepanjang waktu. Tiba-tiba ia berkata, harus bangun dan bekerja lagi. Saya tidak ingin bangun. Apakah kita mendengar suara itu? Saya tidak ingin bekerja. Saya ingin tidur. Apakah kita mendengar suara itu? Terkadang ia muncul di dalam pikiran. Dan kemudian muncul gambar seperti, ayo pergi ke pantai. Ada suara yang berkata begitu, pergi ke pantai, tidur di pantai, lebih baik. Apakah kita mendengar suara itu, dan kemudian ada gambar yang muncul, dan emosi kepuasan muncul? Apakah kita melihat suara, gambar, dan emosi yang muncul di dalam hati? Hati kita tidak memiliki mulut, tidak ada proyektor, tidak ada alat apapun, tetapi ia memiliki kehidupan. Ia bisa menciptakan suara, menciptakan gambar, dan menciptakan emosi. Apakah kita melihat gejala-gejala ini? Apakah kita melihat bahwa emosi ini bukanlah kita? Ia bekerja dengan caranya sendiri. Suara ini berbicara dengan sendirinya. Apakah kita melihat bahwa ia berbicara sendiri? Gambar-gambar ini muncul dengan sendirinya dan kemudian menghilang. Suara itu muncul lalu menghilang. Amati baik-baik. Jika kita mengamati, kita akan melihat suara itu muncul. Begitu kita menyadari, ia langsung menghilang. Emosi muncul. Begitu kita melihat emosi itu, siapa dia? Jika kita hanya mengamati, kita akan melihat bahwa emosi ini tidak memiliki bentuk.
Jika kita bisa melihatnya, emosi itu akan hilang. Tidak perlu memaksakan agar gejala itu hilang. Kita hanya perlu memahami, bertanya dalam diri, hanya mengamati di dalam dengan penuh perhatian. Cukup amati suara yang berbicara di dalam hati kita, siapa dia, gambar yang muncul, siapa dia. Tidak ada bentuk. Suara yang berbicara di dalam tidak memiliki bentuk, kenapa dia bisa berbicara? Dari mana gambar ini muncul? Dari mana emosi ini datang? Tidak ada bentuk. Emosi seperti sesuatu yang bergetar, menjadi suara, menjadi gambar, menjadi emosi. Getaran itu ada dalam kekosongan yang murni, itulah elemen kehidupan kita. Suara ini bergetar di tepi luar dari elemen kehidupan kita, seperti tetesan air yang jernih dengan tegangan permukaan yang bergetar di sekelilingnya. Kita adalah elemen kehidupan, kita adalah air yang jernih. Ini adalah perumpamaan bahwa kita adalah air yang jernih. Kita hanya perlu mengamati gejala-gejala yang bergetar di luar. Bergetar menjadi suara, menjadi gambar, menjadi emosi. Itu hanyalah gejala. Jika suara ini bergetar dengan sendirinya, gambar yang muncul dengan sendirinya, emosi yang muncul dengan sendirinya, dan kemudian semuanya menghilang, tidak bisa disentuh, tidak memiliki bentuk. Lalu mengapa kita bergantung padanya? Lalu di mana kita berada? Cobalah amati. Amati dengan cara ini. Amati dengan tekun. Dan tanyakan pada diri sendiri. Suara yang berbicara tidak memiliki bentuk. Lalu mengapa kita bergantung padanya? Kenapa dia berbicara sendiri? Kenapa dia muncul dengan sendirinya? Kenapa ada emosi sendiri? Emosi muncul dengan sendirinya. Ketika ada yang mengganggu, dia bergetar dengan sendirinya. Ketika kita memikirkan sesuatu dan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita akan merasakan kepuasan. Ketika kita berpikir memikirkan sesuatu, dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita akan merasakan ketidakpuasan. Semua ini adalah gejala. Gejala yang bergetar menjadi suara. Gejala yang bergetar menjadi gambar. Gejala yang bergetar menjadi emosi. Dan semuanya ini memiliki gejala lain, yaitu gejala persepsi. Gejala yang mengetahui gejala-gejala ini, semua gejala ini bukanlah kita. Semua gejala ini bukanlah kita, itu hanyalah gejala. Seperti tubuh ini. Seperti ketika kita akan mencapai keadaan kuning telur, kita adalah elemen kehidupan. Ibarat kuning telur. Kita adalah kuning telur, kita bukan putih telur, dan kita juga bukan kulit telur. Kulit telur bukanlah kita. Apakah kita mengerti? Kulit telur bukanlah kita. Putih telur yang merupakan cairan di sekitar kita, putih telur ini juga bukan kita. Jika kita tidak menganggap putih telur sebagai diri kita selesai, kita akan menjadi kuning telur seketika. Mengerti? Elemen kehidupan juga demikian. Kita adalah elemen kehidupan. Kita harus memahami ini terlebih dahulu. Kita adalah elemen kehidupan yang kosong, sangat murni, sangat jernih. Kita adalah elemen yang sangat murni, tanpa bentuk, dan kita tidak menderita, kita tidak pernah dilahirkan, kita tidak pernah menderita, kita tidak pernah menjadi apa-apa. Harus memahami ini terlebih dahulu. Titik awal kita adalah elemen ini. Selain itu bukanlah kita. Selain itu hanyalah alat yang kita gunakan untuk tinggal sementara. Kita hanya menggunakan suara ini di dunia yang bersifat ilusi ini, tetapi suara ini bukanlah milik kita. Ini seperti sifat alam yang bergetar menjadi suara dengan sendirinya. Sifat dari suara yang bergetar ini, ia berbicara dengan sendirinya, baik di dalam pikiran kita atau keluar sebagai suara. Ini adalah sifat alam yang berfungsi bergetar untuk menyampaikan dirinya, seperti seorang petugas, bukan kita. Petugas yang bergetar menjadi suara. Petugas yang satu bergetar menjadi gambar. Petugas yang satu bergetar menjadi emosi.
Petugas yang satu bergetar menjadi gejala persepsi. Suara yang saya dengar sekarang, apakah kita melihatnya? Tidak perlu berusaha mendengar, itu mendengar dengan sendirinya. Itu menyadari dengan sifat alamnya sendiri. Alam akan selalu menyadari. Kita duduk diam saja, kita mendengar suara, mencium bau, merasakan suhu dingin atau panas, melihat, mengetahui segala sesuatu. Yang melakukan tugas untuk menyadari itu adalah alam yang bergetar sebagai gejala persepsi, bergetar menjadi suara, bergetar menjadi gambaran, bergetar menjadi emosi, bergetar menjadi gejala-gejala ini dengan sifat alamnya sendiri. Itu bukanlah kita. Kita memahami dengan baik bahwa semua ini hanyalah gejala, bukanlah kita. Kita adalah elemen kehidupan. Kita hanya perlu berhenti bergantung pada gejala-gejala ini. Pahami hal ini terlebih dahulu, artinya pahami apa yang saya ucapkan saat ini. Jika kita melihat dengan jelas, kita akan melihat bahwa suara yang sedang dibicarakan ini bukanlah suara. Itu hanya sesuatu yang bergetar di dalam, bukan kita. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa disebut suara. Dan apa yang sedang kita katakan ini bukanlah kita yang berbicara. Itu adalah gejala dari alam yang bergetar sendiri. Dan yang sedang menyadari ini, kita sedang menyadari suara. Perhatikan dengan baik, itu hanya gejala getaran. Tidak ada yang sedang menyadari. Itu adalah alam yang bergetar untuk menyadari dirinya sendiri. Bergetar dengan suaranya sendiri. Pada kenyataannya hanya ada gumpalan pikiran atau elemen kehidupan kita yang jernih, yang bergetar, bergetar, bergetar terus-menerus. Elemen kehidupan akan mengenal dirinya sendiri. Hanya ketika kita memahami bahwa gejala-gejala yang bergetar itu bukanlah kita. Lihat dengan jelas bahwa suara ini berbicara dengan sendirinya, berpikir dengan sendirinya, memiliki emosi dengan sendirinya, mengetahui dengan sendirinya, dan memahami dengan sendirinya. Pahami ini terus-menerus hingga kita mengamati dan melihat bahwa itu bukanlah kita. Misalnya, jika kita duduk diam dan tiba-tiba ada suara seperti lemari baru yang kita beli jatuh dengan keras, kita terkejut sejenak. Ketika kita mendengar suara dan terkejut, ada pengetahuan tertentu yang muncul, yang tahu bahwa ada sesuatu. Pengetahuan itu muncul begitu saja. Saat itu, saat pikiran itu tahu, ketika kita mendengar suara dan terkejut, jika kita mendengarkan rekaman saya dan memahaminya secara bertahap, kita akan melihat gejala ini. Gejala pertama yang mengetahui saat mendengar suara kita akan melihat gejala pengetahuan yang muncul begitu saja. Kita akan melihat bahwa pengetahuan ini bukanlah pengetahuan kita, dan kemudian kita akan melihat keheranan. Keheranan itu muncul dengan sendirinya. Lalu muncul pikiran, apa yang terjadi? Kita akan melihat gejala dari pikiran itu yang muncul dengan sendirinya saat kita mendengar suara dan terkejut. Saat ini jika kita bisa melihat gejala ini, itu akan meledak dengan sendirinya. Jika elemen kehidupan melihat bahwa gejala-gejala ini bukanlah kita, bahwa itu hanya gejala yang bekerja dengan sendirinya, begitu elemen kehidupan melihat bahwa ini bukan dirinya, ia akan terbebas. Seperti kuning telur yang dibungkus oleh putih telur yang berupa cairan. Ketika kuning telur mengetahui bahwa putih telur bukan dirinya, kuning telur akan keluar dari putih telur dengan sendirinya, terbebas begitu saja. Jika elemen kehidupan bisa terlepas dari gejala-gejala ini, ia akan mendapatkan pencerahan dengan sendirinya, menyadari bahwa kita adalah elemen yang kosong, jernih, dan murni. Ketika kita mencapai ini, kita akan menangis.
kita akan merasakan pemahaman ini, bahwa kita telah kehilangan diri kita. Dulu, kita mengira bahwa kita adalah manusia, tetapi ketika kita mengetahui kebenaran, kita bukan manusia. Kita tidak pernah dilahirkan di dunia ini. Kita tidak pernah memiliki tubuh. Kita tidak pernah menjadi pria atau wanita. Kita tidak pernah memiliki nama. Kita tidak pernah memiliki nama keluarga. Kita tidak pernah memiliki orang tua atau saudara. Kita tidak pernah dilahirkan di dunia ini. Semua pengetahuan itu hilang, hancur di depan mata kita. Segala sesuatu hancur, mengerti? Itu meledak, seolah-olah seluruh alam semesta meledak begitu saja. Kemudian muncul pemahaman baru bahwa hanya ada kekosongan, kejernihan yang menyatu dengan segala sesuatu, dan kita menangis. Kita menangis karena kita melihat kebodohan kita yang terperangkap dalam keterikatan, elemen kehidupan yang kosong, sangat murni, elemen asal mula, terperangkap dalam tubuh, terperangkap dalam pemikiran, terperangkap dalam perasaan, terperangkap dalam keyakinan bahwa itu adalah kita, bahwa itu adalah milik kita selama bertahun-tahun, sampai akhirnya ia menyadari bahwa dirinya adalah elemen yang murni, sangat jernih. Ia akan menangis, air mata akan mengalir, terisak, merasa ringan dan lapang. Dengarkan rekaman saya sebanyak mungkin. Ia akan menjadi ringan, lapang, dan tidak akan menderita lagi. Tahukah kamu, penyakit stres yang dulu ada akan hilang. Depresi, perasaan kesepian, semua itu akan hilang. Ia akan menjadi orang yang terjaga, ceria, matanya jernih, sangat bersih, perasaan ceria yang mendalam. Ya, ia akan hidup di dunia ini dengan kebahagiaan. Kita bukan manusia, kita tidak pernah dilahirkan di dunia ini. Segala sesuatu, tubuh ini dilahirkan untuk mati. Itu bukan milik kita. Suara ini juga bukan suara kita. Gambaran, perasaan, dan pengetahuan ini bukan milik kita. Mengapa kita saling bertengkar? Jangan marah, jangan benci, jangan berkelahi. Jangan saling menyakiti, jangan berebut. Hiduplah bersama dengan damai dan bahagia. Segala sesuatu di dunia ini bukan milik siapapun. Tanah adalah milik dunia ini. Jangan berebut tanah. Air adalah milik dunia ini. Jangan berebut air. Makanan apapun adalah milik dunia ini. Pohon-pohon, elemen-elemen lainnya adalah milik dunia ini. Jangan berebut. Berbagilah, saling membantu satu sama lain. Tubuh ini tidak akan bertahan lama, ia akan mati. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, tubuh ini akan meninggalkan dunia ini terlebih dahulu. Sebelum tubuh ini habis masa hidupnya, sebelum hancur, segeralah pahami elemen kehidupan, karena ketika kita memahaminya, kita akan terbebas dari segala penderitaan. Kita akan hidup di dunia ini dengan damai dan bahagia. Itu akan membawa perdamaian dunia. Itu sangat luar biasa. Ketika kita memahami bahwa tidak ada yang menjadi kita, ketika kita memahami seperti ini, kita tidak akan saling menindas, tidak akan menyakiti, tidak akan marah atau membenci. Yang ada hanya saling membantu, saling mendukung, berbagi, dan mencintai satu sama lain untuk terakhir kalinya. Kita akan tahu dengan sepenuh hati bahwa kita tidak akan dilahirkan lagi. Ini adalah kehidupan terakhir kita, dan kita akan menangis, merasa penuh, gembira, dan terheran-heran. Kita akan bersinar terang, sangat jernih, sangat bersinar. Kita akan melihat keajaiban yang sangat besar. Capailah ini, menangkan permainan ini. Kita telah mencari segala sesuatu di luar, mencari semuanya. Sekarang mari belajar di dalam. Ajaran ini mengajarkan kita untuk mengenal diri di dalam, dan kita akan menemukan hal yang terbesar, yang satu-satunya di antara semuanya, semuanya dalam satu. Siapa yang tahu bahwa kita tidak pernah menjadi manusia? Siapa yang tahu bahwa kita tidak pernah dilahirkan di dunia ini?
Siapa yang tahu bahwa suara ini bukanlah kita? Siapa yang tahu bahwa segala emosi bukanlah emosi kita? Siapa yang tahu bahwa suara, gambaran, emosi, dan gejala-gejala persepsi ini? Siapa yang tahu bahwa semua gejala ini tidak memiliki tubuh, tidak memiliki pemilik? Siapa yang tahu bahwa apa yang kita ketahui ini juga tidak diketahui oleh siapapun? Siapa yang tahu bahwa pohon besar yang penuh dengan buah itu akhirnya menjadi biji kecil? Siapa yang tahu bahwa biji kecil ini adalah pohon besar? Siapa yang tahu bahwa kita adalah elemen kehidupan yang kosong, sangat murni, yang satu kesatuan dengan seluruh alam semesta? Ini adalah pengetahuan yang kita harus lihat sendiri. Kita hanya perlu mengamati di dalam dan melihatnya, memahami sepenuhnya. Ketika kita mencapainya, jangan terjebak pada pemahaman tentang siapa kita. Kita tidak menjadi apa-apa. Kita tidak pernah ada di dunia ini. Yang ada hanya elemen kehidupan yang kosong, sangat murni, yang satu kesatuan dengan segala sesuatu. Tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaan, tidak ada aku yang hebat. Yang ada hanya elemen kehidupan yang murni, yang tidak akan dilahirkan lagi, yang tidak terjebak dalam perasaan lagi. Ketika penderitaan datang, atau ketika perasaan tidak puas muncul, biarkan itu terjadi. Ketika kebahagiaan muncul, biarkan itu terjadi. Suara ini berbicara bagaimanapun juga kita tidak akan terikat, gambar, emosi, dan segala gejala pengetahuan. Kita akan membiarkan alam melakukan tugasnya sendiri. Kita tidak akan terlibat dengan gejala-gejala ini. Bahkan yang sedang kita ucapkan sekarang pun bukan kita yang berbicara. Itu bekerja dengan sendirinya, dan kita akan terbebas dari penderitaan sepenuhnya. Sudah tiba waktunya, saya akan mengakhiri di sini. Semoga kita semua, dari anak-anak hingga orang tua, semua orang di dunia ini, segera tercerahkan dalam kebenaran ini. Seketika, untuk semua orang. Semoga semua Buddha menjadi saksi. Mulai dari detik ini, saya akan rajin mendengarkan ajaran ini, terjaga di dalam, melihat pikiran, bayangan, emosi, dan gejala-gejala persepsi sebagai sifat alami, bukan kita, bukan milik kita. Saya tidak akan terikat pada gejala apapun, saya tidak akan dilahirkan lagi. Kehidupan ini akan menjadi kehidupan terakhir. Ketika pencerahan dalam Dharma tercapai, saya akan mengajarkan anak cucu teman-teman untuk terjaga di dalam, tidak terjebak dalam pikiran, bayangan, emosi, hingga akhir hayat sebagai penghormatan kepada Buddha. Sadu, sadu, sadu. Jika Anda tertarik pada ajaran untuk terjaga dan membebaskan pikiran dari penderitaan karena pengetahuan, silakan hubungi kami di ID line Awapanya 9. Terima kasih. Thank you for watching.